friends, ketemu lagi sama Emi Akiara. Di video kali ini Emi bakalan ngerecap anime Solo Leveling Season 2 episode 11 yang penuh aksi dan kejutan epik. Di pertarungan di Pulau Jeju yang semakin panas, para hunter menghadapi ancaman besar dan situasinya makin kacau. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Let's go! Episode ini dibuka dengan anak terkuat Queen Anne muncul dan langsung membantai beberapa hunter di Pulau Jeju. Situasi di Pulau Jeju semakin berbahaya. Sementara itu Dong Wook bertarung mati-matian melawan kawanan semut raksasa. Menurutnya semut-semut ini sekuat hunter Ash Rank, tapi untuknya Chae-in, Baek dan Byung-gu berhasil menghabisi semut-semut yang banyak dari mereka itu. Baek lalu menggunakan kekuatannya untuk melacak lokasi Queen Anne. Saat itulah ia menemukan bahwa sang ratu dijaga oleh pasukan khusus. Di tempat lain, Ipei sedang menyelidiki sisa-sisa tubuh ekor semut. Seketika ia menemukan kacamata milik Tatsumi. Saat itu, Kei tiba-tiba mulai mual dan berteriak. Ia mencium bau busuk yang luar biasa dan tanpa sadar melepaskan kekuatan esnya. Sementara itu, Kanai dan Atsushi masih bertarung sengit melawan kawanan semut di kota. Sementara itu, tim Baek akhirnya bertemu pasukan penjaga Queen Anne. Pertarungan besar pun dimulai. Tapi yang mengejutkan, pertarungan ini ternyata sedang disiarkan ke 80% populasi Jepang. Dan seluruh dunia pun sedang menyaksikan pertempuran hidup dan mati ini. Dengan kerjasama yang luar biasa, tim Baek berhasil menaklukkan pasukan penjaga Queen Anne. Sekarang sang ratu adalah target terakhir mereka. Chae-in maju ke depan dan dalam satu tebasan kepala Queen Anne terpenggal. Kemenangan terasa begitu dekat, tapi tiba-tiba mereka mendapat kabar mengejutkan. Kawanan semut mulai kembali ke sarang. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka berhasil menerobos penghalang yang dibuat oleh Choi. Dan di saat yang sama, anak terkuat Queen Anne muncul. Anak Queen Anne berjalan mendekati mayat ibunya lalu memakannya. Dalam hitungan detik kekuatannya meningkat drastis. Sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para hunter mencoba melawannya, tapi satu persatu mereka tumbang. Dong Wook pun kalah. Saat itu Byung-gu masih sibuk menyembuhkan timnya. Tapi sebelum sempat berbuat banyak, anak Queen Anne sepenuhnya dengan brutal. Lalu ia pun mencekik Baek dan bertanya di mana Raja Baek. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ada seseorang yang lebih kuat di suatu tempat. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung pergi. Di tempat lain, Goto dan timnya bergerak menuju lokasi misterius. Ishida melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Charlie dan Delta. Goto curiga ada yang enggak beres. Ia menghubungi Kanai, tapi Kanai juga enggak bisa menghubungi siapapun. Saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka menemukan sisa-sisa tubuh seseorang yang telah dimutilasi. Situasi semakin tegang ketika Goto melaporkan ini kepada ketua Matsumoto. Dan disinilah kita tahu Matsumoto ternyata punya rencana rahasia yang menganggap peluang tim lain untuk menang sangatlah kecil. Kalau mereka gagal, Jepang akan mendapat kredit sebagai negara yang menaklukkan gerbang Ash Rank. Karena itu ia memerintahkan semua tim Jepang untuk mundur. Namun sebelum mereka sempat pergi, anak Queen Anne tiba-tiba muncul dan langsung memburu Ishida. Situasi semakin kacau. Goto dengan cepat memberi perintah pada rekannya untuk mundur ke laut dan bersiap untuk fase berikutnya. Lalu Goto pun mencoba sesuatu yang nekat. Ia mengaku raja yang dicari oleh anak Queen Anne. Namun reaksi sang monster sungguh mengejutkan. Ia tiba-tiba mengeluarkan suara sihir yang sama seperti Jinwoo. Tanpa basa-basi ia langsung menyerang Goto.
Sementara itu, tim baik semakin terdesak. Choi mulai kehilangan tenaga sementara kawanan semut pun semakin menggila. Tapi sebelum mereka kalah, pasukan bayangan Jinwo pun tiba-tiba muncul. Ya, pasukan bayangan Jinwo akhirnya tiba. Mereka langsung menahan kawanan semut dan menyelamatkan tim baik. Dan lalu kamera pun berpindah. Jinwo berdiri di atas gedung menatap ke arah pertempuran dengan tatapan dingin. Tanpa ragu, ia pun mengucapkan satu kata yang langsung mengguncang segalanya, yaitu exchange. Dan episode ini pun berakhir. Nah, itu dia gengs recap episode kali ini. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar gak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next time and bye-bye. Bye-bye-bye.